Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang menjelang sore ya. Iya itu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, gimana selama 1 minggu ini belajarnya gimana? Banyak tugas. Iya. Banyak tugas ya. Oke, jadi oke, ini pertemuan terakhir kita ya di kelas kelompok ini. Ini semuanya sehat hadir semua ya. Oke, nah, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah menyempatkan diri kalian untuk hadir di kegiatan kelompok pada hari ini, di pertemuan terakhir ini, dan juga bisa bisa kembali bisa melanjutkan ke pertemuan yang selanjutnya ya, pertemuan terakhir ya. Kalian sudah dari awal sampai akhir di kegiatan ini kalian tetap semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Ucapkan terima kasih ya. Oke, biasa sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa agar kegiatan kita diberi kelancaran dari awal dan sampai akhir ya. Oke, untuk doa kali ini siapa yang ingin memimpin? Oke. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut berdoa. Oke, terima kasih sudah memimpin doa pada kegiatan kita pada hari ini. Ibu ingatkan kembali, ada yang masih ingat konseling kelompok itu apa? Masih ingat ya? Dijelaskan sedikit, konseling kelompok itu adalah proses konseling di mana di konseling itu melibatkan anggota kelompok untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh anggota kelompok. Oke, ingat ya. Oke, sebelumnya Ibu jelas lagi ya, Ibu ingatkan kembali di mana di kegiatan konseling kelompok kita ini adanya peraturan yang harus kalian taati. Oke, tapi Ibu lihat dari awal sampai sekarang kalian menaati peraturan itu. Ibu ingatkan lagi, Ibu jelaskan lagi. Di sini ada peraturan itu adanya kerahasiaan di mana kalian itu untuk merahasiakan apa yang kita bahas pada kegiatan kita setiap konseling kelompok ya. Kalian tidak menyebarluaskan, tidak menceritakan pembahasan kita di konseling kelompok ini dengan teman-teman yang tidak mengikuti kegiatan ini. Cukup kita saja yang tahu di sini. Dan juga Ibu berharap dari kegiatan ini kalian bisa tetap aktif dalam menjalankan kegiatan ini dan secara terbuka untuk menceritakan permasalahan kalian lebih terbuka lagi gitu. Dan jangan takut dan yang ragu untuk menceritakan permasalahan kalian. Di sini dengan kegiatan ini bisa membantu kalian untuk menyelesaikan permasalahan kalian gitu kan. Kalian di sini kalian dapat solusi, dapat saran gitu, dapat masukan gitu kan, yang memudahkan untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Juga peran kalian untuk memberikan saran solusi tadi untuk kepada teman kalian yang sedang mengalami permasalahan gitu ya. Oke, sudah bisa dipahami? Sudah.
Iya, untuk pertemuan ini sesinya waktunya itu dijamin satu sesi, satu pertemuan, ini pertemuan terakhir itu 45 menit ya. Apakah sepakat? Oke, kalau lewat atau kurang kita menyesuaikan ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, Ibu Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, tanyakan dulu, apakah kalian sudah siap? Siap. Oke, untuk kali ini kita membahas permasalahan kania. Kalian sudah siap? Sudah. Oke, setelah siap kita langsung mulai ya. Kemarin kita sudah membahas permasalahan Puja, Kalila, Divi, dan Safira. Ibu harap dengan kalian sudah mengikuti kegiatan kelompokan sudah bercerita itu, kan sudah mendapatkan peran dari permasalahan kalian dan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah kalian, ya bukan? Ya. Jadi langsung saja untuk Kania ceritakan apa yang membuat hati Kania termudai dalam pikiran Kania, itu ceritakan di sini, jangan ragu dan jangan takut. Di sini juga kita teman-teman Kania juga membantu Kania untuk menyelesaikan permasalahan Kania ya. Oke, boleh untuk menceritakan. Jadi kalau permasalahan ini sebenarnya itu udah dari dulu sering dilakuin Bu. Nah, tapi karena lingkungan di SMA 5 ini terutama dari lingkungan bekas kelas 10 dulu itu Bu, jadi itu passionnya tuh jadi bertambah lagi gitu Bu. Nah, jadi itu kalian punya kebiasaan untuk membanding-bandingkan diri sama orang lain gitu Bu. Jadi kayak misalnya tuh sebenarnya tuh kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing gitu Bu. Nah, tapi otak Kania ini sering banget kayak membanding-bandingkan kekurangan Kania ini. Tapi malah dibanding-bandingkan sama kelebihan orang. Kekurangan sama kelebihan kalau dibanding-bandingkan jadinya nggak setara kan Bu. Nah itu jadinya tuh kayak sering stres sendiri, sering overthinking sendiri, sering mikir-mikir banyak sendiri, dan sering pressure sendiri. Dan yang terkadang tuh kalau sebenarnya tuh Kania tuh mampu, jadi nggak mampu tiba-tiba Bu, karena terlalu membanding-bandingkan tadi. Kayak misalnya itu Bu, kayak misalnya kan ini punya bakat gitu, tapi karena tiba-tiba ngeliat orang lain tuh punya bakat juga, jadi kayak oh aku nggak punya bakat, udah sebenarnya punya, tapi karena dibanding-bandingkan tadi, jadi seolah-olah tuh kayak rendah-rendah aja gitu Bu. Dan juga tuh apalagi pas dari lingkungan kelas 10 dulu itu benar-benar shock banget Bu. Karena di lingkungan 10-3 itu tuh orang tuh numpuk semua Bu. Yang ranking-ranking tuh numpuk semua di situ. Jadi itu kayak dia tuh merasa kayak oh ini bodoh di sini, padahal sebenarnya biasa-biasa aja Bu. Nah tapi karena lingkungan itu tuh jadinya Kania merasa terpressure dan nilainya tuh benar-benar anjlok banget dulu. Jadi bahkan di kelas 10 dulu tuh pernah ada ulangan harian tuh sampai nyentuh angka 25, 30-an. Ulangan hariannya benar-benar kecil-kecil banget nilainya kalau dibanding lain. Jadinya tuh kayak padahal cuma karena terpressure aja sebenarnya Bu. Kalau belajar sih bisa aja belajar, tinggal belajar aja kan. Tapi karena lingkungannya yang begitu dan merasa terpressure itu jadinya menurun juga. Dan juga karena faktor teman-teman terkatanya juga di atas semua posisinya, jadinya tuh kan itu merasa kayak bodoh banget aku kayak gitu.
ya kan ya merasa sepertinya insecure gitu dengan kemampuan diri Kania gitu. Kania kayak merasa kalau Kania lihat kami di sana kayak ada yang lebih dari Kania, jadi Kania tuh langsung drop gitu kan dengan apa yang Kania punya gitu. Nah, di sini teman-teman yang lain kalian bisa memberikan masukan, solusi dan saran untuk permasalahannya. Boleh siapa yang mau? Sebenarnya kalau permasalahan itu kan mungkin lebih ke insecure gitu ya, membanding-bandingkan diri sama orang lain. Sebenarnya rasa insecure itu sih gak masalah, karena rasa insecure itu nantinya akan bikin kita buat lebih berusaha gitu, biar setidaknya kita setara atau bahkan lebih dari orang yang kita banding-bandingkan gitu. Terus juga sebenarnya kalian jangan membandingkan diri sama orang lain, karena aku lupa tadi apa ya? Kania jangan membandingkan diri sama orang lain. Tadi enak bu. Bukannya berusaha rasio. Oh iya tahu. Lanjutin aja deh sini. Terus juga Kania jangan sering-sering gitu membandingkan diri sama orang lain, karena Kalila juga dulu sering gitu, sampai sekarang sih sebenarnya. Cuman gimana ya, kalau misalnya membandingkan diri sama orang lain itu kan bikin di pikiran kita tuh jadi kayak numpuk gitu sama semuanya yang banyak juga di pikiran kita, jadi malah bikin kayak kemampuan kita tuh berkurang, sama kayak yang kalian ceritain. Jadi sebenarnya mungkin lebih ke dikurangin aja sih Kania membanding-bandingkan dirinya, karena pasti Kania tuh punya sisi baiknya sendiri gitu. Ya untuk permasalahan Kania. Oke, selanjutnya pada Puja dulu. Puja bakal menambahin apa yang dari Kalila. Sebaiknya Kania kayak memahami dulu diri Kania sendiri, lalu melihat ternyata di bawah Kania itu ada yang lebih di bawah Kania, dan jangan sampai Kania lihat ke atas. Paham gak maksudnya? Di bawah Kania itu tuh masih ada yang lebih lebih kurang dari Kania yang sekarang, tapi Kania tuh sebaiknya jangan melihat ke atas, pasti di atas Kania tuh lebih ada. Menambahkan dulu dari Puja, sebenarnya ini memang efektif. Kita tuh harus melihat ke bawah dan juga ke atas, bukan cuma satu sisi aja. Nah, tapi mungkin karena Kania ini terlalu terpaku sama kata-kata orang tua gitu. Karena orang tua Kania ini sering banget ngomong kayak, ngapain sih ngeliat yang di bawah? Seharusnya kamu gak ngeliat yang di bawah, ngeliat yang di atas dong, biar kamu maju, biar kamu maju harus ngeliat yang di atas. Jadinya sekarang Kania kebiasaan ngeliatnya tuh yang di atas terus, yang di bawah nggak ngeliat lagi. Nah takutnya Kania tuh malah kayak ya udah
yang masih ada yang kurang, jadi kayak tiba-tiba jadi malas-malasan gitu takutnya. Nah, Baik, ada lagi yang mungkin ada lebih relate sama Ania karena di kelas 10 juga satu kelas sama Ania, dan kebetulan kami juga sekelompok. Emang pada posisi itu ngerasa banget kok di kelas 10 itu benar-benar orang-orang yang nggak masuk akal dimasukin di kelas yang sama, terus bersaing dengan gimana ya, kemampuan yang beragam. Jadi kita tuh dituntut harus bisa semua kemampuan mereka. Padahal kan kita notabene kita tuh nggak harus bisa semua kemampuan yang dimiliki orang lain. Jadi wajar aja kadang tuh ngerasa pressure, ngerasa kayak oh kok aku nggak bisa hal sesimpel itu kayak gitu. Mereka aja bisa, masa aku enggak gitu. Dan juga sama dengan pemikiran orang tua, mungkin orang tua kita sama-sama punya pemikiran yang konservatif yang kurang terbuka dengan kayak kemampuan anak sendiri. Jadi itu selalu nuntut kita buat harus bisa terus. Nah, kalau di pribadi nih ya, untuk ngadepin hal itu sebenarnya jadi bukan tipe orang yang terlalu overthinking buat mikirin hal-hal kayak gitu ya. Jadi kayak mungkin orang tua di rumah terus pressure di sekolah itu tuh mungkin jadi kayak ya udah gitu. Tapi kita juga punya kesadaran diri kayak oh iya ya, aku juga tahu nih, aku nih yang mau kurang di sini, aku kurang di situ. Tapi kamu kan juga tahu, kayaknya juga tahu apa kelebihan kayaknya. Nah, menurutku daripada kita berusaha buat nutup lubang yang yang belum tentu itu tuh bakal tutup dan nggak tahu sedalam apa lubang itu, jadi kita cari emang gundukan yang emang udah bisa kita kita bangun sampai jadi bangunan yang bagus. Tahu nggak maksudnya? Jadi kayak jangan terlalu terfokus sama kekurangan kamu. Coba lebih fokus ke kelebihan kamu. Kenapa? Karena menurutku membangun kelebihan kamu yang nggak semua orang bisa milikin. Kayak aku kaget kayak ternyata orang yang pendiam, orang yang jarang ngomong aja gitu bisa punya kemampuan yang menurutku kayak gila nih orang keren gitu. Aku aja gak nyangka kayak kalau misal kamu emang minat kamu kayak sekarang kamu jadi astronomi, dalamin aja. Kalau bisa kayak jangan sampai ngerasa jangan sampai kayak gimana ya, jangan ngerasa kayak ya kalau kamu emang suka sama itu jangan tanggung-tanggung, kayak ibas aja semua gitu. sedikit boleh diulangin nggak nih yang bagian dulu kan? Gundukan ya. Yang gundukan misal kamu yang daripada kamu fokus buat lubang yang nggak tahu sedalam apa, tapi mending kamu lebih fokus ke gundukan yang emang bisa kamu bangun buat jadi bangunan lebih gede. Lebih pure bangunan ya utuh gitu, bangunan utuh dibandingkan bentukin sudah banyak barang kamu tadi. Nah, sebenarnya di sana yang bikin Ania bingungnya karena dari setiap mungkin ada beberapa kelebihan yang Tania punya, dan Tania yang paling benar-benar mencolok dan yang paling benar-benar bisa diandalkan itu kelebihan dalam itu tadi yang tadi dalam bidang astronomi itu. Nah, sedangkan di bidang astronomi ini sendiri itu tuh sangatlah jarang dan mungkin tuh bakalan jarang banget dipakai, terutama di sini. Nah,
dan sementara kalian ini punya lumayan kekurangan dalam bidang sosial lah bilang aja ya. Nah, sementara di lingkungan sosial yang di Indonesia ini sangatlah jarang dipakai, jadi kebanyakan mau nggak mau harus cari lingkungan yang di luar ini. Nah, tapi dari kekurangan Kania yang dalam sosialisasi ini, Kania susah banget buat mencari relasi ataupun buat mencari informasi lebih lanjut tentang bagaimana caranya Kania bisa keluar gitu, bagaimana caranya Kania bisa menumpuk gundukan tadi yang dibilang menumpuk gundukan yang untuk dalam bakat Kania ini, terutama bakat ini sangatlah jarang dipunyai dan juga nggak tahu bakalan dibutuhin atau enggak. Dan terlebih lagi kalau kita tuh memang jangan terlalu fokus ke kekurangan kita kan. Nah, tapi kalau kekurangan kita itu sendiri memang sudah kekurangannya benar-benar dibutuhkan dalam bidang manapun, kayak misalnya mau itu sosialisasi atau kekurangan berbaur atau apa gitu. Nah itu jadinya tuh kan kayak harus diperhatikan juga gitu kan. Tapi terkadang malahan jadi bikin ini karena terlalu memperhatikan dan terlalu membanding-bandingkan kemampuan sosial dan kehidupan sosial yang lumayan timpang gitu sama orang-orang yang lebih lagi. Izin jawab. Menurutku kamu itu udah keren. Kenapa? Kamu udah bisa tahu peluang kamu di mana. Kamu tahu kemampuan kamu ini sangat jarang dan langka. Dan kamu tahu juga peluang kamu itu tuh untuk di Indonesia itu tuh benar-benar kayaknya benar-benar peluangnya itu benar-benar sedikit. Dan menurut aku berarti kamu udah tahu loh lingkup kamu tahu peluang kamu gimana. Berarti kamu udah tahu maksudnya kayak peluang kamu tuh di luar negeri. Dan menurutku masalah sosial itu tuh kamu tuh bisa mengatasi. Buktinya sekarang kamu tuh benar-benar jauh lebih better. Dan menurutku dalam waktu rentang setahun aja apa sih namanya kayak apa sih namanya aktivitas sosial tuh kayak interaksi kamu dengan orang dari kelas 10 kelas 11 itu benar-benar jauh better banget. Kayak gimana ya, selama aku lihat perkembangan kamu, kayak aku lihat benar-benar kamu jadi lebih terbuka. Dan untuk masalah informasi dan sebagainya, menurutku itu tuh bukan jadi tantangan besar buat kamu. Kenapa? Karena lama-lama aku lihat kamu tuh udah mulai beradaptasi. Kamu tuh udah aku nggak tahu bahasa sosialnya apa, tapi kalau misalnya di biologi itu namanya aklimatisasi. Pokoknya kamu tuh udah ngelakuin aklimatisasi terhadap lingkungan kamu. Jadi menurutku ya itu kayaknya nggak semengkhawatirkan itu. Tapi kalau benar-benar kamu masih khawatir, kamu mungkin bisa belajar atau mungkin meniru secara tidak langsung dengan teman-teman yang emang kamu anggap ini secara sosial dia baik, kayak misal teman sekelas kita dulu atau teman kelas kita sekarang yang seperti Zaki atau Fadila yang memiliki kemampuan sosial yang sangat baik. Mungkin kamu bisa misalkan dari sana, tapi bukan berarti kamu meninggalkan jati diri kamu. Kamu juga harus punya tempat di mana kamu kayak merasa aku harus menempatkan diri aku sebagai aku, dan aku harus menempatkan diriku di lingkungan sosial yang dimana ini benar-benar dibutuhkan. Aktivitas gimana ya, kayak kemampuan sosial itu kan nggak harus kamu masukkan kayak di semua lingkungan itu tuh harus A semua. Jadi mungkin di lingkungan kamu yang benar-benar perlukan secara sosial, kamu bisa
apa sih kayak terinspirasi dari teman kamu. Tapi kalau misalnya kamu benar-benar di lingkungan yang oh orang-orang ini bisa nerima aku secara dengan aku gitu, nggak apa-apa. Setuju dengan teman-teman semua. Karena ya mau sampai kapan banding-bandingkan sama orang lain, nggak akan ada habisnya juga kalau banding-bandingkan terus, karena akan merasa kurang terus gitu, nggak akan pernah merasa cukup. Jadi fokus aja ke diri sendiri, kembangin apa yang kamu merasa yang kamu kuasai gitu. Jadi yang kayak Devi tadi bilang, dirinya lebih lebih fokus sama dirinya sendiri aja, dan juga lebih mencintai dirinya sendiri, karena ya apa-apa kan dimulai sama diri kamu. juga gimana kayaknya apa mas ada plong atau sudah plong atau masih ada yang mengganjal boleh Sedikit pertanyaan singkat tapi nggak tahu jawabannya bakalan singkat atau enggak. Jadi definisi dari mencintai diri sendiri itu gimana sih? Karena terkadang kalau misalnya kita terlalu mencintai diri sendiri, kita tuh bisa jadi kayak orang egois yang nggak tahu situasi dan lain sebagainya. Kalau kita kurang mencintai diri sendiri, ya lihat sendiri kan situasinya gimana. Tadi ada pertanyaan dari temannya, kalian ada yang bisa menjawab, membantu menjawab? Sebenarnya untuk definisi mencintai diri sendiri itu beragam. Itu tuh tergantung kamu sendiri yang mengertinya. Tapi kalau aku, kamu tuh sebenarnya mencintai itu tuh ada dua, mencintai diri sendiri atau mencintai orang lain. Nah, kalau misalnya kamu tuh pengen mencintai diri kamu sendiri, kamu tuh harus belajar mencintai orang lain juga. Kayak gimana kamu tuh harus mengukur parameter, kayak oh kayaknya segini itu batas mencintai itu segini. Itu juga ke diri kamu. Jadi kamu kayak gimana ya, kan suatu kejadian, suatu hal itu tuh ada sebab akibatnya. Kalau dengan kamu mencintai diri kamu sendiri, kamu harus coba apa yang akan terjadi kalau misalnya mencintai diri kamu, mencintai diri itu sendiri. Kayak kamu nggak bisa ngira-ngira mungkin kayak gini. Coba kayak definisi mencintai diri sendiri kayak dengan kamu udah mulai merawat diri kamu, dengan kamu udah tahu batas diri kamu, itu tuh salah satu bentuk dari mencintai diri kamu sendiri. Jadi menurutku definisi setiap orang tuh bakal beda-beda, dan seharusnya kamu tuh cari definisi mencintai diri kamu sendiri. Tapi kalau misalnya benar-benar kamu ngerasa kayak definisi mencintai diri sendiri itu apa sih sebenarnya, kayaknya kalau misalnya dari Divi bukan kayak aku banget, kamu bisa cari referensi dari para ahli atau mungkin dari orang-orang yang emang dirasa udah cukup tinggi deh ilmunya, kayak misalnya psikolog besar gitu yang lebih paham, atau mungkin ibu sendiri bisa mengiring kamu kayak apa sih definisi mencintai diri sendiri itu. Kalau bisa kamu ngerasa di sini kurang, kamu bisa jadiin definisi mencintai diri kamu sendiri itu dari gabungan dari beberapa orang. Gimana kalian rasanya
udah lebih jelas lagi sekarang. Oke, karena kita sudah membahas permasalahannya ya, cukup panjang ya pembahasan kita kali ini. Kita rasa juga itu permasalahan juga itu cukup berat ya. Sampai kita panjang ya pembahasan kita, tapi bagus. Kalian sangat aktif di pertemuan kali ini. Juga sebelumnya gimana Kania perasaannya? Udah agak lebih Cerita ya lebih Oke, di sini Ibu mau minta kalian menyimpulkan dan memberikan saran dari kegiatan kita dari awal sampai akhir. Ya boleh? Oke, di sini permasalahan kalian sudah kita bahas dan kalian sudah memberikan saran, solusi dan masukan dalam permasalahan yang kalian hadapi. Kalian juga sudah merasa lebih plong, lebih lega, dan juga kalian bisa memikirkan apa yang harus kalian lakukan dengan mengikuti kegiatan ini ya, sudah menemukan titik terangnya. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, Bu meminta kalian memberikan kesimpulan dan saran dari kegiatan kita dari awal sampai akhir, dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Boleh ingin memberikan kesimpulan? Jadi dari awal sampai akhir ini menurut kalian banyak banget manfaat yang kita mungkin semua dapetin gitu kan. Terus jadi lebih saling kenal satu sama lain dari yang sebelumnya mungkin saling tertutup, saling pisah-pisah, tapi sekarang udah lebih dekat gitu. Terus juga Terus kalian juga jadi lebih tahu kalau teman-teman ini kan kelihatannya biasanya tuh ceria, senang-senang aja, ternyata di dalamnya juga memendam banyak masalah gitu kan. Dan teman-teman juga jadi bisa lebih, sekali lagi juga jadi bisa lebih terbuka dan lebih lega juga, karena ternyata bukan cuma Kalila gitu yang ngerasa ada stres akademik dan tekanan gitu kan. Ternyata teman-teman juga ada, walaupun ya memang beda-beda gitu ya setiap orang kan masalahnya, tapi setidaknya Kalila punya teman gitu, merasa didengar. Jadi Kalila dengan mengikuti kegiatan ini, Kalila menyadari bahwa bukan Kalila saja yang ada masalah gitu ya, ternyata teman-teman juga ada masalah gitu. Juga di sini merasa didengar, yang tadinya Kalila merasa mau cerita itu takut, tapi siapa takut nggak percaya, takut nanti dites atau berubah gitu kan. Kalau di sini enggak kan, kalian merasa didengar gitu kan. Oke, ada lagi? Aku nambahin, aku kalau kamu dulu kan aku kegiatan Oke, kesimpulannya masih ada yang memberikan kesimpulan? Oh, sudah diwakili oleh Kalila ya? Iya. Oke, lanjut. Sekarang sarannya, siapa yang memberikan saran? kalau untuk saran sama pertemuan ini juga udah ngeliat teman-teman kalau
malu untuk menyatakan aspirasinya. Mungkin untuk durasi pertemuannya udah nggak selama yang terakhir ini, dan kita lihat di terakhir ini teman-teman benar-benar terbuka, benar-benar teman-teman tuh ngerasa kayak aku didengar, jadi aku udah bisa nyampein aspirasi itu dengan maksimal gitu. Jadi saya harap untuk pertemuan selanjutnya itu mungkin bisa dilihat, karena dilihat dari keterbukaan teman-teman juga semakin sering kita pertemuan, terus semakin lebih banyak bicara, lebih santai juga teman-teman. Dan Puji pengen menambahkan, semoga saran dari Puji tuh kegiatan kelas ini lancar terus, maksudnya kayak sering dilakukan, dan juga semoga topik-topiknya tuh yang terbaru kayak mental health gitu. Ada lagi? Sudah cukup. Terima kasih untuk Kalila, Vivi, dan Puja sudah memberikan kesimpulan dan saran dari kegiatan kita ya, dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir ya. Nah, sebelumnya ini pertemuan terakhir kita, di mana kita ketemunya bertemu lagi mengikuti kegiatan konseling kelompok ini terakhir. Di pertemuan terakhir mungkin kita bisa bertemu lagi dengan pembahasan yang beda ya, yang berbeda ya. Oke, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah dari awal sampai akhir itu kalian tetap aktif, semangat mengikuti kegiatan ini, dan kalian itu kesukaan diri kalian itu ada gitu, kalian bisa memberikan saran, masukan dan masukan dan solusi untuk permasalahan yang teman-teman kalian hadapi gitu. Kalian juga sudah memberanikan cerita yang tadinya kalian ragu, cerita takut untuk cerita, takut merasa nggak didengar, takutnya nggak merasa nggak ada yang mau mendengar gitu kan. Di sini kalian merasa kalian sudah didengar, dan juga kalian semakin hari itu kalian melihat kalian semakin terbuka untuk bercerita, kalau tidak takut lagi bercerita. Juga yang sudah Ibu katakan di awal tadi, Ibu harapkan lagi, Ibu berharap kalian tetap mengingat peraturan dalam konseling kelompok ini ya, di mana kita menjaga kerahasiaannya ya. Cukup permasalahan yang kalian bahas di sini, cukup kita yang tahu ya, nggak usah dibahas ke lainnya, ke lain. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, sebelumnya Ibu mau menyampaikan sedikit ya. Kalian itu Ibu lihat kalian itu keren-keren, kalian juga pintar, cantik-cantik gitu kan. Jadi kalian harus tetap semangat, jangan ngerasa kalian itu kurang. Dan juga Ibu harap dengan kegiatan konseling kelompok ini kalian dapat manfaat yang baik ya. Dari kalian tadi bingung harus menyelesaikan masalah kalian itu bagaimana gitu, nggak tahu ya, sudah yang ikuti alur aja. Nah, jadi dengan kegiatan ini kalian tuh gitu, bagaimana sih cara aku harus gini gitu kan. Dengan mengikuti kegiatan ini ya, berharap juga semoga kalian itu bisa semangat terus belajarnya, jangan nyerah, jangan ngerasa diri kalian di bawah. Dan juga tadi Kania kan bilang kalau kalian lihat yang orang yang di atas Kania kan Kania itu langsung merasa kayak insecure gitu. Tapi ini pesan Ibu ya, satu pesan Ibu, karena itu bisa menjadikan motivasi. Kalau Kania itu melihat diri
yang lebih dari Tania itu, aku bisa juga seperti itu, motivasi Tania untuk lebih maju juga ya. Oke, untuk teman-teman yang lain juga ya, pokoknya jangan nyerah, tetap semangat belajarnya, karena kita kalau ingin menuju sukses itu banyak tantangan dan rintangan ya, seperti tadi permasalahan akademik ya, tapi Ibu yakin kan bakal sukses semuanya. Amin. Oke, kegiatan kita pada hari ini berakhir. Tadi yang mimpi doa itu Puja, jadi oke, boleh Puja untuk memimpin doa. Mari kita berdoa sebelum mengakhiri, kalau misalnya mau buka dari berdoa dulu. Selesai. Oke, semuanya terima kasih dan selanjutnya selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya ya. Semangat. Terima kasih, Ibu.